Ya, tutorial hari ini adalah cara untuk menginstalasi Zenos, salah satu network management tools untuk memonitor komputer-komputer server yang ada di sekitarnya. Yang pertama dilakukan adalah kita menginstalasi VirtualBox. VirtualBox ini nantinya akan kita gunakan untuk menginstal CentOS, salah satu sistem operasi yang mendukung Zenos. Jadi Zenos tidak dapat diinstal di Windows, makanya kita harus menginstal CentOS dalam VirtualBox. Nah, kita klik next. Next saja seperti biasa. Tidak usah dibaca. Ya, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul jendela seperti itu. Lalu, kita klik VirtualBox yang sudah ada di layar. Lalu kita pilih New. Kita pilih New. Setelah itu kita isikan namanya CentOS, CENTOS, dan tipenya dia adalah salah satu distro dari Linux. Makanya kita masukkan tipenya Linux. Dan versinya adalah Red Hat yang 64 bit. Karena Zenos hanya dapat diinstal di versi 64 bit. Dan selanjutnya kita membutuhkan RAM sekitar 1,5 GB agar CentOS dapat berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya kita next saja. Hard drive-nya kita pilih yang VMDK Virtual Machine Disk. Lalu kita klik next lagi. Dan kita memilih yang dynamically allocated hard drive supaya nanti ukuran disknya tidak boros dan dapat menyesuaikan dengan ukuran instalasi. Nah, selanjutnya kita ubah alokasinya menjadi 16 GB. Setelah itu kita klik create. Nah, konfigurasi awal telah selesai dilakukan, maka akan muncul jendela seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memilih tab sistem. Lalu di bagian kita pilih tab sistem. Lalu kita set base memorinya 1500 MB, lalu urutan bootingnya itu pertama hard disk, lalu CD dan DVD. Yang floppy disk dan network kita uncheck karena tidak terpakai. Untuk mengubah urutan booting, cukup diklik elemennya dan diklik panah naik dan turunnya. Lalu setelah itu kita ganti video memori menjadi 32 MB agar lebih mulus. Setelah itu kita pilih tab storage. Nah, di bagian controller IDE kita tambahkan image file dari CentOS. Nantinya image file ini akan melakukan instalasi sistem operasi CentOS. Jika sudah, pertama kita cari dulu filenya. CentOS 64 bit. Oke. Lalu jika sudah, kita klik OK. CentOS ini nantinya akan diinstal di dalam VirtualBox yang telah kita siapkan sebelumnya. Begitulah tahap konfigurasi CentOS. Untuk memulai booting CentOS, kita dapat mengklik kanan pada gambar CentOS di sebelah kiri, atau
Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Kita tunggu beberapa saat dan CentOS pun akan membooting dirinya sendiri. Lalu setelah proses instalasi awal selesai, kita pilih file yang ada di desktop. Kita pilih basic storage. Nah, CentOS akan memberikan peringatan, kita klik yes saja. Setelah itu, kita diminta untuk memasukkan nama. Untuk saat ini kita pakai nama default. Kita klik next, maka kita akan diminta untuk memasukkan wilayah regional kita. Kita pilih wilayah kita saat ini yaitu Jakarta. Setelah itu kita memasukkan username dan password. Setelah berhasil, kita pilih replace existing Linux. Tapi karena ini adalah Linux pertama yang diinstal di VirtualBox, itu tidak menjadi masalah. Lalu ada notifikasi, kita pilih write change to this. Kita tunggu sebentar. Nah, CentOS telah siap digunakan. Namun sebelumnya kita perlu reboot. Kita pilih shutdown machine. Ya, kita pilih shutdown dan pilih restart. Maka sistem VirtualBox akan melakukan restart. Kita tunggu beberapa saat. Untuk pertama kalinya proses restart akan berlangsung agak lama, namun untuk selanjutnya proses ini akan lebih cepat. Setelah proses restart selesai, kita masuk ke instalasi CentOS. Untuk mengkonfigurasi settingan CentOS, kita pilih, kita membuat username yang akan kita gunakan nanti. Kita pilih saja CentOS namanya. Lalu kita mengkonfigurasi tanggal setelah ini. Oke. Kita sesuaikan tanggal jika sudah sesuai. Oh ya, tanggal ini juga bisa disesuaikan melalui internet agar hasilnya lebih akurat. Lalu kita klik next. Ada peringatan, kita klik OK. Lalu pada bagian terakhir akan ada kedump. Lalu untuk mengakhiri konfigurasi kita pilih finish. Dan kita login CentOS. Dan saat ini CentOS sudah siap digunakan untuk menginstalasi Xenos. Demikianlah proses instalasi CentOS. Tahapan berikutnya adalah instalasi Xenos. Instalasi Xenos dilakukan menggunakan script auto deploy yang disediakan di website resmi Xenos Community. Langkah pertama yang kita perlukan adalah membuat user root. Langkah-langkahnya dapat dilihat pada gambar berikut.
Lalu akan muncul jendela konfigurasi seperti ini, pilih tab infrastructure, lalu pilih submenu device. Lalu kita menambahkan device baru, masukkan IP address yang akan kita pantau, lalu setelah itu akan muncul pesan sukses jika kondisinya sudah terhubung. Bila diperlukan, tambahkan data lain supaya adminnya lebih mudah untuk mengenali device. Jika sudah muncul jendela seperti ini, maka instalasi Zenos sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi SNMP pada klien. Klien yang kali ini kami gunakan adalah klien Windows dan klien Ubuntu. Pertama-tama kita konfigurasi SNMP pada klien Windows. Oh iya, SNP ini adalah salah satu agent yang dapat digunakan untuk memonitoring. Jadi, supaya klien dapat dimonitor oleh Zenos, kita membutuhkan agent. Salah satu agent yang kita gunakan kali ini adalah namanya SNMP. Untuk mengaktifkan SNMP dapat dilakukan di control panel dengan langkah-langkah yang sudah dilihat tadi. Lalu kita centang pilihan SNMP. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah, kita kembali ke control panel, kita pilih administrative tools, lalu pilih computer management. Ya, kita sort dari icon saja, lalu kita pilih administrative tools. Dan kita pilih computer management. Nanti akan ada muncul jendela seperti yang dilihat pada layar. Lalu kita pilih jendela console service and application, dan kita pilih service. Lalu akan ada SNMP service, kita double klik, maka akan muncul jendela seperti ini. Pilih tab security, dan kita menerima SNMP dari any host. Setelah itu, kita uncheck send authentication trap, dan kita pilih OK. Dan SNMP sudah dapat digunakan, dan komputer Windows sudah dapat dipantau oleh Zenos. Berikutnya, kita mengkonfigurasi SNMP pada klien Ubuntu. Kita pilih Ubuntu, kita jalankan terminal, lalu kita download SNMP dengan menggunakan perintah superuser. Lalu masukkan password administrator, tunggu proses instalasi hingga selesai. Jika sudah, SNMP pada Ubuntu dapat digunakan seperti biasa. Berikut adalah grafik hasil pengamatan yang kami lakukan dari Minggu malam hingga Selasa tengah malam. Ini adalah grafik utilisasi memori. Karena kami melakukan kegiatan yang tidak membutuhkan memori banyak, maka grafiknya terlihat datar. Lalu ini adalah grafik dari load average. Pada saat loadnya tinggi, kemungkinan antivirus sedang melakukan auto scanning di bagian background sehingga load yang dilakukan sangat tinggi. Lalu ini adalah grafik koneksi bytes per second. Ya, terlihat di sini saat waktu-waktu awal terlihat koneksi internet aktif, dan begitu tengah malam internet tidak begitu aktif karena ditinggal tidur. Lalu berikutnya adalah utilisasi CPU. Di bagian awal agak tinggi karena antivirus sedang melakukan scanning, dan di bagian belakangnya terlihat datar karena aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas biasa.